ada sedikit motivasi kenapa kita harus terus semangat belajar dan mengajar Al-Quran. Kita tidak boleh mundur ya selangkah pun untuk menjadi pengajar TPA. Yang pertama, karena yang kita lakukan adalah sesuatu yang agung dalam agama. Yang kita ajarkan adalah wahyu Allah, kalamullah. Ya, orang di luar sana begitu sungguh-sungguh, begitu habis-habisan untuk menyebarkan kemaksiatan. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh untuk mengajarkan kebaikan, apalagi mengajarkan Al-Quran? Itu alasan kenapa kita tidak boleh mundur untuk mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, mengajar Al-Quran adalah kondisi terbaik seorang hamba. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi itu alasan kenapa kita tidak boleh mundur apapun kondisinya. Dengan alasan itu ya kita benar-benar berjuang untuk membela agama Allah, yakni menghidupkan kalamullah. Apalagi zaman sekarang yang luar biasa ya. Terlebih lagi pasca pandemi, masya Allah perubahannya luar biasa. Kalau kita tidak maju, siapa lagi? Ya. Kalau kita tidak berjuang, siapa lagi yang akan berjuang untuk menyebarkan Al-Quran? Makanya mari kita sama-sama untuk diri saya sendiri ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kunci ya. Segala sesuatu tidak akan langgeng kecuali orang-orang yang di dalam hatinya memiliki ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memotivasi kita. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislul asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh kepada hidayah, petunjuk, kepada Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, kemungkaran, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, murid kita itu TPA 1, 2, 3, bahkan Al-Kausar berapa Mas Lawan? 100. Berapa banyak pahala yang kita panen setiap hari dari mengajarkan 100 santri. Mungkin kita sedang istirahat, capek, lelah, ada santri kita yang sedang baca Al-Quran. Ada santri kita yang sedang sholat, kita sedang santai-santai tapi pahalanya mengalir. Masya Allah. Ya, itu alasan kenapa kita tidak boleh mundur menjadi pengajar TPA. Jadi jangan menyerah. Ya, di luar sana ya kesesatan sedang mengintai kita. Kalau kita tidak lawan anak kita, bagaimana keadaannya? Ya. Ada sebuah istilah kenapa kita juga harus bersemangat ya. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Ya. Semampu kita berusaha untuk mengajar anak kita. Tidak usah ngoyo. Pokoknya 1 tahun targetnya harus bisa. Nah, ketika anak-anaknya tidak bisa, kita nyerah. Ya. Jadi yang penting kita bergerak dan bergerak. Ya. Daripada nanti ketika satu desa tidak ada yang bisa baca Quran, baru kita gimana sih kok nggak ada guru TPA? Kenapa kita dulu tidak maju untuk tampil sebagai guru TPA? Sementara pinternya nyalahin orang lain. Makanya ya, menyalakan lilin lebih baik daripada mengutuk kegelapan. Ayo kita maju. Ya. Target ya, kita punya target, tapi hasilnya serahkan Allah. Ya, saya sendiri tidak muluk-muluk punya target. Yang penting begini-begini, 1 tahun hanya netes 1 tidak masalah. Yang penting kita sudah bergerak mengajarkan TPA. Yang penting kita sudah, jika ikhlas, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan Al-Quran ya, itu menyerupai para malaikat dan para rasul. Masya Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajar. Karena memang pengajar Al-Quran itu menyerupai para malaikat dan rasul. Ya. 'Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang dimaksud adalah
mereka adalah orang yang semangat mengajarkan Al-Quran, membebaskan ya anak-anak kaum muslimin dari tahun baca Al-Quran. Demikian sedikit motivasi untuk saya pribadi. Mari kita sama-sama semangat lagi, jangan sampai mundur ya, dan kuncinya adalah ikhlas dan ikhlas. Di luar sana bekerja keras bagaimana ya mengotori pikiran anak-anak, media sosial, pergaulan dan sebagainya. Kita sebagai guru TP adalah benteng terakhir. Karena ada di antara anak-anak kita yang orang tuanya memang tidak peduli. Ada, ya, ada di antara anak-anak di kita ngaji bukan karena diperintah orang tua. Mereka ngaji karena ya awalnya karena snack, tapi lama kelamaan mereka memang sehingga betah di. Jadi prinsipnya yang penting anak-anak betah dulu ke masjid. Nah, itu yang saya terapkan di Al-Firdaus. Mau main mau bagaimana ya, yang penting anak-anak mau ke masjid, karena memang mereka ke masjid bukan diperintahkan orang tua, ada di antaranya. Makanya mari kita semangati lillahi ta'ala, semoga kita menjadi garda terdepan sebagai pejuang Al-Quran.